Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romanti, NPM 2023-10272, kelas manajemen B. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai definisi bahasa, fungsi bahasa, ragam bahasa, sejarah bahasa Indonesia, sumber bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, pembukuan bahasa Indonesia. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang pertama, itu definisi bahasa menurut Goria Craft. Menurut Goria Craft, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa sumber bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Yang kedua, fungsi bahasa. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia dalam wilayah NKRI. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sejak dicetuskan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan fungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu, dan alat perhubungan. Yang ketiga, ragam bahasa. Bahasa Inggris, language style, adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian topik yang dibicarakan. Hubungan antar pembicara, medium pembicaraan. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut, tetapi seseorang pembicara bahasan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Dalam pengertian ini, ragam bahasa berkonteks dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakai atau wilayah penuturan. Yang keempat, sejarah bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda bergerak. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima, sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara lingua franca, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Pernyataan yang mungkin timbul adalah kapan sebenarnya bahasa Melayu mulai dipergunakan sebagai alat komunikasi. Berbagai batu bertulis prasasti kuno yang dikemukakan seperti 1. Prasasti kedudukan Bukit di Palembang tahun 683. Yang kedua, Prasasti Talan Tua di Palembang tahun 684. Yang ketiga, Prasasti Kota Kapur di Pangka Barat tahun 686 yang bertulis Pranagara dan bahasanya Melayu kuno. Beri petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. 6. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Dan materi yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pembakuan bahasa Indonesia. Pembakuan adalah proses cara dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. Kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembukaan istilah, dan yang terakhir dan kamus. Kemudian materi yang saya jelaskan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.